Itu in total ada 1.506. Exactnya. Itu baru satu grup Syawal. Belum yang Juni Juli, belum yang periode Agustus September Oktober, belum yang jamaah yang sudah mendaftar Haji Plus. Itu baru yang sisi jamaah, belum lagi dari sisi vendor, mitra mereka itu banyak sebenarnya menggulung. Berdasarkan pengakuan dari manajemennya, salah kelola, merasa bahwa nanti dulu deh, saya mau lebih baik uang saya kembali, saya cari travel lain aja dulu deh. Gitu, saya nggak mau berangkat ibadah dengan hati saya yang kotor gitu. Dengan membuat ultimatum berhentilah menjadikan force majeure sebagai alasan, itu terukur atau tidak, atau cenderung emosional? Tolong lindungi kami, bantu kami, dampingi kami menjalani proses hukum yang memang kami sebagai korban dan jamaah ini harus lalui. Tolong pastikan apa yang memang menjadi hak kami juga bantu kami perjuangkan. Kami hanya masyarakat biasa, tidak ada backing-membacking di sini. Upaya kami sepenuhnya hanya sebagai wujud ikhtiar untuk mendapatkan apa yang memang hak dan kewajiban diberikan kepada kami. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus.net. Lagi, satu kasus dugaan penipuan terhadap calon jemaah umroh meletup. Korbannya sedikitnya 128 orang yang sudah lapor ke polisi dengan total kerugian minimal 12,5 miliar rupiah. Mereka gagal berangkat. Uang sudah dibayarkan, koper siap dijinjing, keluarga sudah siap ramai-ramai mengantarkan, namun tak kunjung berangkat. Polisi sudah menetapkan satu orang tersangka, Direktur Utama Hanania Group, Biro Travel Umroh tersebut. Nah, di sini kita akan angkat lagi kasus itu, kita akan kulik lagi. Banyak dimensi yang bisa kita angkat. Dan saya, seperti biasa, ditemani oleh sejawat Mas Reza Indragiri Amril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, kita akan segera bersiniar. Tapi sebelum itu, silakan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sobat TN, untuk lebih membuat kita paham semua tentang detail dari kasus yang disebut dugaan penipuan itu, sudah hadir bersama kami dan akan siap untuk memberikan informasinya adalah Mbak Uli Amelia Septriani. Betul. Mbak salah satu ya berarti dari Salah korban satu. itu ya? Iya, betul. Baru satu dari actualnya sekian ribu. Sekian ribu? Ya. Padahal kalau kita baca yang baru melapor ke polisi 128 Betul, orang ya? betul, Bang. Tahu dari mana actualnya sebenarnya ada ribuan? Karena jemaah ini kan kebetulan saya salah satu korbannya ini di jemaah grup Syawal. Dari satu grup Syawal sendiri berdasarkan pendataan kami di satu Indonesia dari 21 Maret sampai dengan 3 April yang seharusnya berangkat itu in total ada 1.506. Exactnya. Itu baru satu grup Syawal. Belum yang Juni Juli, belum yang periode Agustus September Oktober, belum yang jamaah yang sudah mendaftar Haji Plus. Itu baru yang sisi jamaah, belum lagi dari sisi vendor, mitra mereka itu banyak sebenarnya menggulung. Untuk Syawal aja berapa? 1.506. Tahu dari mana? Karena kami pegang datanya, kita kumpulkan data. Dapat data dari mana? Awalnya dari Hanania, karena waktu itu kan waktu awal isu kita minta mereka buat database yang transparan. Jadi siapa yang refund, siapa yang reschedule, jumlahnya berapa, keberangkatannya kapan, itu kita minta. Setelah Bahkan terjadi masalah ini nih? Setelah mulai terjadi masalah, setelah mediasi lebih tepatnya. Okay. Jadi saya termasuk ngebantu mereka untuk ngumpulin data-data itu. Jadi itu yang kami pegang sekarang. Yang belum kami lengkapi tinggal sebenarnya kerugian jamaah yang reschedule, itu berapa sih secara valuasi uang. Itu kan belum kita pegang, kita hanya pegang nama, harusnya berangkat kapan, berapa pax-nya, nama anggota keluarganya siapa, atau ada yang akan berangkat. Saya selesaikan di sini dikit ya? Boleh. Tadi ada berapa? 1.506. Itu sebatas yang untuk jamaah Syawal. Betul. Yang Baru melapor ke Syawal. polisi 128. Baru 128. Yang ribuan sisanya? Kita masih bergerak sih Bang, jadi sampai dengan masih baru mau melanjutkan LP. Karena LP itu kan kemarin baru dimulai di 28 ya, tanggal 28. Akhirnya ada jemaah yang memulai, oke kita laporkan deh. Jadi dari situ, karena ini sudah bergulir proses hukumnya, kita ikuti. Supaya nantinya juga dari kepolisian terdata, kerugian actualnya berapa sih, bahwa kita nggak mau kasus ini jadi terlihat kecil. Ya. 128 ini bagaimana bisa berhimpun? Dari Waktu ribuan itu, kok ada 128 yang berhimpun? Betul. Itu? Jadi di tanggal 28 itu, si owner, tersangka saat ini, beliau ini mengundang beberapa jamaah awalnya. Jamaah di bulan Juni dan Juli seharusnya keberangkatannya. Tujuan intensi awalnya jujur saya kurang tahu. Mungkin mau memberitahukan bahwa mereka juga nggak bisa memberangkatkan jamaah-jamaah Juni. Tidak termasuk Mbak Uli dalam pertemuan itu? Tidak, saya nggak datang di tanggal 28 itu. Karena tapi diundang? Tahu undangannya, tapi karena ditulis di undangan untuk jamaah Juni-Juli, jadi saya nggak usah ikut dulu deh, karena masalahnya udah beda nih. Gitu. Ternyata di hari itu meledak, si owner ini datang sendiri ke kantor,
tidak didampingi oleh perwakilan hukum, langsung ketemu dengan jamaah yang notabene emosinya sudah di atas. Ya. Yang Jamaahnya udah seharusnya marah nih ya? Sudah marah. Dari situ akhirnya ya kurang tahu pembahasan dalam kantor ya karena saya tidak hadir. Intinya ada yang mendorong, ya udahlah kita bawa ke Polda aja. Dari situ langsung prosesnya bergulir. Sikap Pak Direktur Hanania, siapa namanya? Farhan, kita kenalnya Ahmad Pak Farhan. Syah Farhan Rahman. Nah, dalam pertemuan itu Pak Farhan bagaimana? Kalau yang dari cerita rekan-rekan ya yang Iya, datang yang teman-teman hadir. jemaah, cukup tenang sih. Cukup tenang. Iya, cukup tenang. Seakan sudah tahu gitu kalau ya yang harus dihadapi adalah jamaah-jamaah yang marah gitu, yang sangat amat emosi, kecewa kan pasti. Tanggal berapa itu Mbak Uli? Tanggal 28. Dari pertemuan Mei. itu keluar kesepakatan loh. Uli? Bulan kemarin itu Mei ya Mei, berarti. ya. Ha. Dari Kenapa, pertemuan itu keluar kesepakatan nggak? Nggak tahu Kayaknya ya? enggak deh, ya kurang tahu sih saya detailnya. Ini kan jujur saya kalau yang sampaikan 28. berita acara kesepakatan ini. Ini Oh, bukan kalau ini dari beda. pertemuan itu. Ini Bukan, beda ya. bukan Nanti kita dari ke sini ya pertemuan kalau itu. gitu ya. Betul, Oke. beda-beda. Jadi yang belum terungkap di media adalah bahwa sudah terjadi pertemuan antara Dirut Pak Farhan itu dengan calon jemaah yang gagal berangkat untuk kloter tertentu itu ya. Iya, kloter tertentu tersebut. Betul. Dari situ ya emosinya sudah memuncak karena kami yang Syawal pun pernah ada di posisi itu di bulan Maret ya waktu itu. Pertemuan itu diselenggarakan berdasarkan inisiatif siapa? Owner, direksinya, Mas Ini Farhan. direksinya yang mengundang. Betul, betul. Direksinya sendiri yang mengundang jamaah-jamaah tersebut. Inisiatif dari Betul. travel ya. Betul. Hanania. Dari Hananianya yang mengundang. Kalau Mbak Uli belum melapor polisi ya? Saya baru hari ini. Mau melapor nanti setelah dari sini. Kita mau ngikutin. Makanya sekarang kita balik lagi yang lebih awal infonya. Mbak Uli ini tahu Hanania dari mana atau kapan taunya tuh? Kalau aku pribadi sebenarnya tahu dari tahun lalu. Karena memang sudah berencana ingin umroh. Tapi waktu itu tanya-tanya dulu lah ke teman-teman. Ke teman-teman, ke teman main, rekan kerja gitu. Saya tanya, ternyata ada beberapa orang yang happy dengan pengalamannya pergi umroh bersama Hanania ini. Oh, gitu. Lalu mulailah bergeser ke sosial media. Saya cek track record dari jamaah-jamaah yang sudah pernah berangkat ya, alumni. Mereka sebutnya alumni. Sejauh itu positif, animonya tuh positif. Pengalaman mereka happy, sangat puas dari yang bawa anak-anak, bawa lansia atau pergi sendiri. Kebetulan saya umroh pertama seharusnya. Jadi oke lah, menarik. Geserlah membandingkan harganya cukup kompetitif, dibilang murah banget ya enggak, dibilang mahal banget ya enggak. Jadi dari sisi harga sebenarnya nggak terlalu alarming, jujur aja. Dari situ opsi tanggalnya banyak, jadi buat saya dan jemaah-jemaah yang kantoran cukup fleksibel gitu, enak nyari opsi tanggalnya, bisa menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Itu sih awalnya sih dari rekomendasi ya, bisa dibilang rekomendasi mungkin dari teman-teman, ngelihat di sosial media track record mereka banyak yang happy. Jadi juga waktu itu termasuk salah satu travel yang sering tersebut sih, termention di sosial media. Jadi ya oke lah kita coba untuk daftar gitu. Dan waktu itu di Hanania ini mereka punya program tabungan umroh. Jadi mungkin kalau bahasa umumnya dicicil gitu ya Bang ya. Jadi kita nih boleh yang penting DP dulu, terus target misalnya berangkat bulan apa gitu. Ya udah kita boleh per bulan mau setor berapa sampai dengan nanti ada H- sekian itu harus sudah lunas. Nah, waktu itu Mbak Uli memastikan nggak bahwa Hanania tuh izinnya beres, terdaftar di Ada. kementerian? Ada terdaftar semua juga Bang. Nah waktu itu memang di sosial media mereka ada dituliskan juga, di kantornya pun ada bukti sertifikatnya itu dipampang ada di kantornya. Karena kebetulan saya sempat datang langsung ke kantor pusatnya waktu itu, gitu. Nih ada Tapi tulisannya nih. Mbak Uli nggak mengecek langsung ya ke websitenya kementerian atau apa? Udah percaya aja dengan ada Iya, saya pampangan? waktu itu nggak langsung ngecek, tapi sempat nanya ke temen yang udah berangkat gitu. Ini iya udah kok, aku tuh udah sempet cek gitu. Jadi ada, oh ya udah. Salahnya saya sih mungkin di situ ya. Jadi belajar juga sih Bang dari pengalaman ini bahwa kalau mau berangkat umroh kayaknya sekarang udah nggak cukup dengan hanya tahu Tapi sekarang PT-nya. sudah dicek. Mbak Uli sudah pernah ngecek keberadaan Hanania secara legal di kementerian itu sudah dicek. Teman-teman kemarin yang bantu Dan untuk ada? ngecek ada. Berarti tidak ada persoalan dari sisi Enggak, legalitas ya? Enggak ada, Legalitas, enggak ada. oke. Legalitasnya aman semua. Jadi bukan travel bodong gitu lah kalau bahasa iya. kita ya. Ada semua kok. Jadi atau manajemennya salah kelola dengan Berdasarkan pengakuan dari manajemennya salah kelola. Jadi aku cerita proses kita dengan si owner nggak apa-apa ya, yang ketemu dengan si owner si Pak Farhannya ini. Jadi sebenarnya kan proses kita nih yang Syawal sudah cukup panjang sebenarnya Bang mengawal kasus ini. Dari Maret pembatalan itu diberikan tanggal 18 Maret. Sedangkan kloter pertama berangkat 21 Maret. Jadi beda-beda. Saya harusnya tanggal 26.
Jadi banyak teman-teman yang non-direct, awalnya grup non-direct ini yang di-cancel oleh beliau, oleh tim Hanania. Dengan alasan force major waktu itu. Karena eskalasi Timur Tengah, jadi kami masih ya sudahlah, kondisinya nggak bisa dipaksakan. Sampai akhirnya tanggal 25, kalau saya nggak salah ya, 25 Maret, itu kloter direct yang Surabaya di-cancel juga. Kalau non-direct di-cancel karena alasan force major, oke lah, waktu itu kami masih bisa masuk akal pada saat itu. Tapi kalau sudah masuk ke yang direct juga di-cancel, kan nggak bisa pakai alasan force major. Kenapa nggak bisa? Dia nggak transit Dubai karena waktu itu alasannya itu eskalasi di Dubai karena mereka langsung dari Jakarta langsung menuju ke Saudi, nggak transit kemana-mana. Gitu. Dan waktu itu Tapi khusus ruang yang, udaranya emang aman-aman aja walaupun direct. waktu itu infonya yang direct ya karena kami coba cek dengan travel lain di tanggal yang sama masih memberangkatkan. Emang Case Arab Saudi saya dikirimi rudal tidak oleh Iran? enggak. Arab Nggak Saudi. tahu juga sih. Saya nggak terlalu ingat. Tapi ya di kawasan. Saya pikir di Iya. kawasan. Udara kan ya? Ruang udaranya kan melewati beberapa negara Iya, gitu kan. iya. Itu dia Iya. gitu yang Karena waktu itu pembanding kami, karena kan kami juga nggak banyak yang punya background ngecek terlalu jauh gitu ya. Jadi kami membandingkannya dia travel lain aja. Travel lain, kalau case saya, harusnya saya berangkat dengan Emirates EK359, saya masih ingat betul, tanggal 26. Di tanggal tersebut kita cek di flight radar, ada terbang, nggak ada masalah. Travel lain masih memberangkatkan. Itu yang mulai bikin kami was-was. Ini sebenarnya ada apa? Sampai kejadian yang direct, yang kejadian tanggal 25 Maret itu, di-cancel, mereka mengakui itu adalah mismanagement. Jadi beda, nggak pakai alasan force major. Ternyata tiketnya belum terissue. oke. For whatever reason, waktu itu bilangnya adalah belum terissue, ada mismanagement, pengelolaan administrasinya salah. Nah, puncaknya banget untuk Syawal pertama kali itu di tanggal 25. Tanggal 25 Maret, saya datang ke head office, niatnya mau ambil paspor untuk ngamanin aja dulu, Bang. Untuk ngamanin paspor, ternyata ramai. Jemaah tuh protes semua di situ. Karena sempat dijanjikan katanya yang direct akan di-refund 4 hari kemudian dan segala macamnya. Saya kurang ingat waktu itu apa. Cuma dari situ saya nyimak, oh makin ngegulung nih, makin besar, makin banyak polemik lah gitu perjanjian. Itu yang ramai datang itu dari grup Syawal. Betul, waktu itu masih Syawal. Masih baru Syawal yang ada di area Jabodetabek lah kurang lebih ya. Itu cukup ramai dan yang kita temui bahkan bukan Mas Farhan waktu itu. Mereka langsung assign kuasa hukum. Jadi ada satu kuasa hukum dari waktu itu yang masih bekerja sama dengan Hanania, duduk di kantor, dia yang menghadapi kami. Jadi dari cancellation tanggal 18 sampai dengan ada mediasi di April, itu kita nggak ada yang ketemu sama ownernya. Seakan-akan kok, karena kita yang minta, kita selalu menuntut, ayo dong ketemuin kita dong dengan ownernya. Kita berhak loh mendapatkan penjelasan. Karena dari kuasa hukum pun kita tidak mendapat penjelasan apapun. Kita berdebat panjang 25, 26, 27 tuh datang terus. Saya termasuk salah satu yang datang terus di situ. Sampai akhirnya ada jamaah yang ngasih arahan, kita lapor deh ke Kemenhaj. Kita ada yang bergerak ke asosiasi, mereka ikut dengan asosiasi bersatu. Ada yang kita bergerak ketemu dengan Kemenhaj. Sampai kita mulai kirim laporan online, kita siapin semua administrasi, Bang. Bahasa umum kasarnya mungkin jamaah nih kita bergerak mandiri gitu. Kita nggak ada yang punya pengetahuan hukum. Kita gerak berdasarkan logika aja jadinya gitu. Nggak mau ngikutin emosi waktu itu ya. Kita berangkat ke Kemenhaj tanggal 7 April, saya ingat betul, akhirnya audiensi dengan Kepala Subdirektorat Pengawasan. Itu di sana, itu sepertinya kali pertama Kemenhaj mendengar penjelasan langsung dari korban. Jadi dari situ kami salah satunya menuntut tolong dibantu pertemukan kami, korban jamaah Syawal waktu itu, ketemu dengan owner, karena kami belum ada ketemu sama sekali waktu Jadi itu. pertemuan itu juga merupakan inisiatif, bukan inisiatif pemerintah ya? Waktu itu belum, karena kami melaporkan Karena niat melapor awalnya. ya? Iya. Dan Niat memang awalnya. dari pihak jamaah dalam kurung pelapor ini yang minta tolong kepada Kementerian Haji agar bisa dipertemukan dengan pihak Betul. pemilik Hanania. Betul. Jadi kalau yang saya tahu, waktu sebelum kami ketemu dengan Kemenhaj, sudah ada pihak Kemenhaj yang mendatangi kantor Kantor siapa? Hanania. Hanania. Oke. Tapi itu di luar pengetahuan kami ya, maksudnya kami hanya dengar aja gitu. Dan untuk pengecekan awal mungkin ya, tahap awal di situ. Pengecekan apa, Mbak? Entah mungkin ketemu dengan ownernya atau apa, saya kurang terlibat Terkait sih Bang, masalah di situ. ini? Iya, terkait masalah ini. Karena kan pelaporan kita udah masukin online tuh. Kita awalnya masukin online ke kanal emailnya Kemenhaj waktu itu. Mungkin dari situ sudah mulai ada terdengar. Kalau nggak salah ada beberapa perwakilan jamaah yang sempat datang offline juga sebelum April itu. Jadi sebenarnya kita udah ngasih awareness-nya dulu nih, kita ngasih alarmnya dulu ke Kemenhaj nih loh. Ada travelmu yang mulai bandel nih. Datanglah ngecek sampai 7 April kita ketemu. Dan alhamdulillahnya waktu itu bisa dibantu mediasi. Tanggal 14 April. Jadi itu kali pertama Farhan dengan istrinya selaku komisaris
ketemu dengan kami beberapa jamaah yang bisa menghadiri, mediatornya adalah pihak Kemenhaj. Waktu itu di bagian pengawasan, satu lagi dari bidang pembinaan. Berhasil mediasinya? Kalau dikatakan berhasil secara mediasi di atas kertas ya Bang, berhasil. Itu karena setidaknya untuk kami waktu itu jamaah yang kasarnya kita nggak punya underlying dokumen yang bisa kita pegang nih. Dalam satu kali pertemuan, mediasi berhasil? Berhasil itu start dari jam 4 sore sampai hampir tengah malam kami baru selesai. Aku tuh di daerah Cibubur. Sikap Hanania bagaimana dalam pertemuan itu? Ya, bisa Kalau dibilang jamaah marah ya? marah tapi sudah tidak semarah-marah, Bang. Lebih terkendali lah? Sudah lebih Kalau terkendali. Hanania? Hananianya ya kalau dari saya bukan pakar bahasa tubuh tapi kalau melihat gelagatnya masih ada defensif di Artinya situ. begini, dari mediasi itu keluar kesepakatan kan? Keluar kesepakatan. Kesepakatan itu dicapai dengan cara yang mudah, ringan, atau lewat perdebatan panas, gebrak-gebrak meja atau Oh seperti apa? enggak sampai gebrak-gebrak meja. Jadi? Di awal masih cukup kondusif sih kita. Tapi memang jamaah ya emosionalnya karena kan sebenarnya kita waktu itu udah cukup punya koordinasi yang cukup baik kalau menurut saya. Bahkan di jamaah kita udah oke, kita ambil ya perwakilan secara tidak resmi dari per kloter itu siapa aja. Kita jadiin satu grup. Ini nanti yang harus datang saat mediasi. Kalau dia nggak bisa datang digantiin. Jadi kita make sure setiap grup itu ada perwakilan yang hadir. Solid nih. Solid, betul. Itu yang saya bersyukurnya di mana lagi Hanania bisa ketemu jamaah yang seperti ini, jujur ya Bang. Kita yang tersakiti kalau bahasa ininya ya, kita yang dizolimi tapi kita masih mau tabayun gitu. Kita mau coba usaha yang baik-baik dulu deh. Kita niatnya baik. Saya selalu berkali-kali ngobrol sama jamaah, ini kalimat yang setiap ngomong saya masih selalu merinding. Uang kami uang halal. Kami dapatkan dengan cara yang halal. Khusus terhadap jamaah Syawal, Hanania tidak pernah berinisiatif. Kita ketemu yuk. Khusus untuk jamaah Syawal. Karena Mbak Uli kan ada di Syawal kan? Enggak sih, tawaran itu baru ada. Oh, sempat. Jadi ada Farhan ini sempat ada ngajak kalau nggak salah 4 atau 3 hari sebelum kita mediasi ketemu dengan perwakilan yang lebih kecil. Oke. Tujuannya sih katanya waktu itu mau untuk belum siap ketemu yang besar, dia mau dengar aspirasi dulu. Oke, nanti saya akan ke Katanya sana. gitu. Mas Insan lanjut ya dulu. Ketika Mbak Uli bilang dari pihak Hanania masih ada unsur-unsur gelagat-gelagat defensif, kayak gimana defensifnya waktu itu? Defensif karena sampai dengan hari H mediasi, karena gini, kalau agak sedikit mundur nggak apa-apa ya Bang ya. Jadi awalnya keluar peraturan refund untuk jamaah yang datang ke head office tanggal 25 Maret, itu dibayarkan refund 100%. Tapi yang tidak datang langsung di luar tanggal itu ada potongan 4 juta. Karena balik lagi itu force major, terus katanya visa sudah issued dan lain-lain. Awalnya kita udah mulai, ya udah deh, yang penting ada yang kembali gitu porsinya. Awalnya kita masih begitu. Tapi kan setelah melihat loh, ini flightnya masih terbang. Nggak ada nih sebenarnya klausul force major. Sedangkan mereka masih bertahan dengan itu. Sampai mediasi masih bertahan. Kebetulan waktu itu saya mewakili bicara, saya bilang bahwa poin pertama yang kita demand, berhenti menggunakan alasan force major. Kalau memang mismanagement, di profesional akui, kalian mismanagement. Jadi itu lebih, ya mungkin nggak membuat situasi lebih baik, tapi setidaknya berhenti membohongi kami gitu. Kami ini udah nggak jadi berangkat, jangan kasih kami alasan yang dalam halnya ini berlindung gitu ya, berlindung di balik kondisi Timur Tengah. Walaupun itu mungkin ada impact, tapi kan utamanya bukan itu. Dan kita juga coba ngejar ini aliran dananya kemana gitu, kok bisa tiket kami belum ter-issues. Karena yang di logika kami Bang, kalau saya sebagai pengusaha, uang jamaah ini betul masih ada di rekening kami. Pengusaha mana yang mau usahanya ini hancur? Karena hal yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat. Kalau ada uangnya ya kembalikan. Setidaknya nggak perlu diulur. Karena waktu itu terlalu mengulur menurut kami. Itu yang jadilah timbul kecurigaan, sebenarnya uangnya untuk apa? Di mediasi itu kami coba kejar dan jawabannya masih untuk bayar vendor, bukti hotelnya pun kami minta, karena kan di proyektor ya ditunjukinnya, coba kirim ke kami, iya nanti akan kami kirim. Sampai detik ini kami belum pegang Bang. Belum ada. Kenapa Jadi sih mereka kok? mengakui tiket belum issued juga buat jemaah Syawal, grup Syawal. Iya, memang waktu itu udah dibilang, ya dia bilangnya sudah DP, tapi ini kita main detektif sendiri Bang, kita coba cek ke mana-mana segala macam, ya memang belum ada dari kami antar jamaah yang megang e-tiket itu belum ada. Hanya PNR-nya aja, hanya bukti booking. Gitu. Hotel juga belum juga ya? Ada. Jadi dua Bukti itu. konkret ya Bang ya, yang memang sudah di booking dan dibayarkan, itu kami nggak ada yang pegang. Baru sebatas booking, tapi apakah sudah DP atau belum nggak ada buktinya juga. Gitu sih. Karena dari yang saya baca-baca itu, yaitu
setidaknya 2 parameter itu yang bisa membuat posisi calon jemaah umroh tuh kuat gitu. Betul. Udah lihat tiket issued-nya, Betul. juga hotelnya tuh bookingnya Betul. udah ada tanda bukti kerasnya gitu ya. Karena yang di-share ke kami masih tiket itu dalam bentuk PNR. PNR itu kan belum serta-merta issued ya tiketnya. Hotel juga booking confirmation itu harus kami yang kejar. Jadi memang waktu itu ya kami percayakan melihat track record-nya ya Bang ya. Jadi harapannya waktu itu harapan tulus kami adalah ya kami percayakan deh harusnya udah. Karena itinerary sebagian besar grup sudah terima. Visa kami sebagian sudah issued. Visa saya udah issued. Sudah ada. Karena kan visa issued itu kan perlu ada booking hotel ya. Nggak bisa visa nih hanya booking aja. Gitu. Jadi ya asumsinya dengan visa sudah issued berarti harusnya all handled, all done, all good gitu. Kita tahu tinggal berangkat. Ya ternyata terjadilah juga tragedi ini. Waktu ada mediasi, mediatornya ada dari Kementerian Haji dan Umrah. Mereka membagikan nggak pertemuan internal dengan si pihak Hanania tanpa belum ada hadirnya jemaah? Membagikan internal gimana maksudnya Bang? Mereka kan pertemuan internal dengan si berdua aja sama si Hanania. Oh iya. Diinform nggak ke jemaah? Secara resmi seingat Isinya saya apa ya. gitu? Seingat saya secara resmi nggak ada. Jadi itu kayaknya masih bentuk pemeriksaan awal mungkin ya bahasa awam saya gitu. Jadi kalau antara Kemenhaj ke jamaah nggak ada sih. Tapi waktu kita menanyakan betul memang ada dilakukan gitu. Bukan jadi hal yang ditutupi sih nggak gitu, diakui ada. Tapi secara resmi apakah inisiatif jamaah nih ya kita udah ketemu gitu nggak? Itu nggak. Kami sih tidak terinfokan kalau itu. Kementerian pernah nggak katakanlah menyampaikan sesuatu tentang kasus ini kepada jemaah-jemaah Syawal dan yang lain-lain? Setelah kita audiensi 7 April, nah di situ informasinya kan kanal komunikasinya jadi lebih terbuka ya. Itu menginfokan waktu itu kebetulan melalui CPIC-nya, Mbak ini kita sudah kontak dengan Farhan. Beliau ini bersedia untuk dilakukan mediasi, nanti kita bantu untuk range waktunya gitulah masih. Tapi karena memang titik baliknya itu di 7 April waktu kita ketemu sih, baru betul-betul antara jamaah dengan Kemenhaj ini jadi ada komunikasi yang lebih reguler gitu jadinya. Nggak semacam dalam tanda petik kesimpulan bahwa memang ini terjadi penipuan di kasus dengan Hanania. Waktu itu belum ada. Seingat saya sejauh saya terlibat di diskusinya sih kita belum ada menggunakan kata penipuannya. Si kementeriannya, pejabat saya kementeriannya. Ingat saya belum. Jadi memang masih mau diusahakan dulu terlepas dari kondisi penipuan atau bukan waktu itu ya. Masih mau fokusnya waktu itu adalah memulihkan hak-hak jamaah dulu deh antara diberangkatkan atau duitnya dikembalikan, uangnya dikembalikan. Masih fokusnya waktu itu ke sana sih kita gitu. Peraturan refund 100% dikurangi berapa? 4 juta segala macam itu yang desain pihak Hanania. Dari pihak Hanania, betul. Walaupun waktu mediasi kalau Abang mau dibacakan juga boleh. Waktu mediasi ini akhirnya disepakati bahwa tidak ada lagi potongan tersebut. Jadi penaltinya ditiadakan akhirnya setelah kami demand, sepakat untuk yang refund. Poin pertama adalah 100%. Tapi mereka tidak sanggup kalau one time payment one shot. Jadi langsung lunas ke semua jamaah refund. Kalau saya nggak salah ingat, posisi di hari mediasi itu ada sekitar 1.000 jamaah yang memilih untuk refund. Itu kerugian sekitar. Saya refund dari awal, saya pilih refund. Kenapa pilih refund? Karena jujur saya udah nggak percaya kalau harus berangkat dulu Pak. Ada karena ini umroh pertama ya. Kalau untuk aku Bang, merasa bahwa nanti dulu deh, saya mau lebih baik uang saya kembali, saya cari travel lain aja dulu deh. Gitu, saya nggak mau berangkat ibadah dengan hati saya yang kotor gitu lah kalau bahasa. Di grup Syawal banyak yang seperti Mbak Uli atau juga ada yang berganti, ada yang berganti dari refund ke reschedule, ada yang pilih reschedule. Jadi dari 1.500-an jemaah itu kan 1.000 posisi di 14 April ya, 1.000 itu memilih refund, kerugian sekitar 33 miliar yang harus mereka bayarkan ke kami. Jadinya kan nggak sanggup nih mereka membayarkan 100%. Kita negosiasi, akhirnya deal dibagi 3 tahap, 3 termin. Termin pertama 30%, itu harusnya kemarin di 29 Mei. Termin kedua 40% di akhir Juli. Termin terakhir pelunasan 30% di Agustus. Terhadap jamaah yang memilih reschedule, penjadwalan ulang, itu kan mulai terbang bulan Juni. Harusnya Juni, ya. Mbak Uli terhubung tidak ke mereka? Terhubung juga, dengan masih ngobrol sampai hari ini juga dengan teman-teman Juni. Mereka ini
sudah bisa dapat kepastian akan diberangkatkan bulan Juni tanggal berapa? Nah, ini justru yang kemarin jadi pecah yang lebih besarnya lagi. Nah, Jadi waktu terkait yang reschedule, awalnya kan dijanjikan Juni-Juli, kalau penuh digeser ke antara Agustus-September itu ya. Pemberangkatan terdekat tanggal 11 Juni. 11-12 Juni. kata siapa? Itu memang udah resmi rilis dari Hananianya, Oh, oke. dijadwalkannya 11 11 dan Juni. 12 Juni. Baik. Itu yang terdekatnya. Jadi tapi in total Juni dan Juli kurang lebih seingatku ada 40-an grup total Juni dan Juli. Itu sudah campur jamaah reschedule dengan jamaah musim baru kita Total sebutnya. berapa orang itu? Berapa? 40 grup itu? 40 kurang grup. Kalau disamakan seperti Syawal ya dugaan ya. Satu grup Syawal itu kan sekitar 40-an orang. Dikali ya 44 mungkin berapa tuh berarti ya 1000-an juga bisa Atau gini jadi, aja deh Bang. Mbak, kita bicara tentang khusus jamaah Syawal aja. Oke, nih. nah. Jamaah Syawal ini yang memilih untuk reschedule sudah dipastikan oleh Hanania berangkat tanggal 11 Paling dan 12 Juni. Betul. Per hari ini ada update perkembangan situasi tidak dari Ada. mereka? Apa? Jadi tanggal 20 waktu Mei kemarin ini akhir dari Hanania itu sudah issue tiket. Oh, iya. Tapi baru tiket pesawat ya untuk tanggal 11 dan 12 Juni. Berapa banyak itu untuk grup Syawal? Saya lupa jadwal jumlahnya berapa. Karena untuk yang di 11-12 ini sudah campur nih Syawal dan jamaah actualnya Oke, Juni-Juli. oke. Jadi nggak spesifik hanya jamaah reschedule Syawal. Tapi di balik berita tersebut sebenarnya dia juga mengabarkan bahwa yang mampu mereka berangkatkan hanya 2 grup. Hanya 11 dan 12 Juni. Selain tanggal itu mereka nggak bisa memberangkatkan. Alasannya? Waktu itu gamang sebenarnya, nggak berani betul-betul bilang, tapi yang saya tangkap, yang kami tangkap adalah dananya. Dana operasionalnya. Jadi yang mereka mampu untuk issue tiket, hanya tiket pesawat baru 2 ini. Tapi kelanjutannya sampai dengan sekarang, dengan kondisi Farhan ini sudah menjadi tersangka, teman-teman ini juga posisinya menggantung. Jadi cuma punya tiket. Akhirnya mereka ada yang mandiri, cari program umroh yang lain dengan biaya mandiri mereka menambahkan berapa. Ya hanya dimodalin tiket, ya kasarnya gitu sih Bang. Jadi ada satu jamaah yang cukup senior, saya bilang ikonik di jamaah Syawal, namanya Pak Harun. Beliau kita tuakan lah, kita seniorkan gitu, dan beliau ini memilih untuk reschedule. Betul tiket beliau sudah issued tanggal 12 kalau nggak salah. Kalau begitu situasinya berarti penetapan tersangka terhadap pemilik Hanania menguntungkan atau merugikan jamaah yang mau reschedule? Kalau sekarang sih lebih banyak yang dirugikan sih. Jadi penetapan tersangka, proses hukum di kepolisian yang maju itu justru pada sisi lain merugikan jamaah dong. Aku tidak berani bilang 100% merugikan. Karena kalau di BA ini, sebenarnya di area klausul reschedule, ada poin yang mengatakan jika jamaah reschedule gagal diberangkatkan Juni-Juli, itu tetap otomatis pindah ke refund. Ke 30 refund. Kalau itu, ya sebenarnya sih kalau sekarang ini kan sudah, kalau bahasa awam ya Bang, udah kadung nih kita, udah terlanjur berjalan proses hukumnya, kita hormati, kita ikuti. Kita ikutin pelaporan. Makanya kan, karena sebelumnya kami ini jamaah bergerak tanpa edukasi hukum. Kami bergerak mandiri. Ini Farhan ditahan? Sebelum ditahan pun kita sebenarnya gerak. Sekarang ditahan? Sekarang kayaknya ditahan deh Bang. Nah maksud saya itu loh. Kan ternyata paling tidak ke sebagian jamaah, pihak travel ini kan sudah menepati janjinya. Buktinya apa menepati janji? Buktinya sudah mengeluarkan tiket. Untuk keberangkatan tanggal 11 dan tanggal 12. Betul. Tapi karena si pemilik Hanania sekarang ditersangkakan dan boleh jadi ditahan. Memang berhenti jadi. Ya itu yang jadi alasan bagi saya untuk mempertanyakan, ini proses hukumnya mengarahkan kita pada sebuah solusi atau justru menghambat tercapainya solusi? Dari kacamata jemaah bagaimana? Ini mungkin jawaban saya pribadi ya. Mungkin nggak bisa 100% mewakili jamaah yang lain. Kalau kami, kenapa kami yang grup awal tidak mau langsung membawa ke kepolisian? Karena itu yang kami pertimbangkan. Kami mencari resolusinya dulu apa. Oke, memang kalau dibilang emosi, kami emosinya sama Bang. Semua jamaah yang dirugikan emosinya sama. Kalau kasarnya ya, kalau kita mau main dari awal LP bisa. Bisa banget. Mau main keras, ayo. Gitu. Iya, mau main jalur yang tidak baik-baik pun sebenarnya bisa. Tapi kan balik lagi. Maksudnya mau kita ada yang nyamperin ke rumahnya apa segala macam, kan tantan aja Bang. Ada kok. Sudah ada yang melakukan itu? Kalau udah ada atau belum saya kurang tahu. Tapi jadi bahasan lah, jadi bahasan warung kopi lah di kita gitu bahasanya. Kalau datang ke rumah pemilik Hanania mau melakukan apa? Nggak tahu apa, mungkin ditekan, ditunggu sampai transfer, saya juga nggak tahu sih Bang. Kalau saya sih nggak mau. Saya maunya ya udah nggak apa-apa, kita ikutin dulu deh. Kita coba jalur-jalur. Ada Kemenhaj, jadi waktu itu besar harapan kami kementerian ini bisa ngebantu kami nih dengan jalur yang tadi melalui mediasi. Tapi kan
kita nih nggak bisa mengontrol semua respon jamaah ya. Mungkin waktu itu jamaah yang memilih untuk LP adalah setidaknya dia nggak kabur nih kemana-mana. Mengamankan lokasi supaya dia nggak keluar negeri dulu deh. Cekal. Betul, setidaknya dia kita batasi dulu ruang geraknya gitu. Ya ada plus minus sih menurut saya memang Bang. Di satu sisi mungkin kalau kita kemarin terlalu membiarkan, terlalu lenient gitu ya dengan prosesnya, kita kasih dia ruang. Karena yang Farhan janjikan waktu itu ke kami adalah dia mencari investor. Mencari pinjaman untuk nantinya bisa mengcover kerugian. Tapi kan sepanjang beriringnya waktu berjalan ini sampai dengan akhirnya dia digelandang ke polisi, real investor ini sebenarnya kami juga nggak dapat transparansinya. Terakhir bilang ke kami ada pinjaman aset, kalau nggak salah pinjaman aset tanah di suatu kota, jumlah angkanya di valuasinya ya NJOP-nya di ratusan miliar, tapi bukan atas nama beliau juga. Jadi ya kalau dibilang tadi apakah sepenuhnya merugikan atau solusi, plus minus. Catatan kaki sedikit saja. Ahmad Syah garis miring Farhan Rahmat ini orang yang sama. Orang yang sama. Namanya beda. Enggak, panggilannya Farhan. Ahmad, Ada nggak ada Farhan garis ya, Mas? miring kok itu Bang. Iya. Ada Ahmad Farhan yang Syah tengah-tengah Farhan. di kata ketiga tuh Farhan kan? Ahmad Syah garis miring Farhan Rahman. Enggak ada garis miring nggak sih? Oh, ini nggak ada garis itu miring. kayaknya kena tanda tangannya deh. Itu garis miring alias. Itu satu gitu. orang. Oh, di satu situ orang. inisialnya ASFR. Mbak Uli tahu Ahmad tidak? Syah Farhan Ahmad Rahman. Syah Farhan Rahman ini di samping menjadi direktur utama di PT Khazanah Tama Internasional alias Hanania, iya. dia juga main bisnis di bidang lain tidak? Kalau berdasarkan yang kami tahu dan pengakuan dari beliau ya, bisnisnya hanya di Hanania Group ini. Grup. Iya grup, jadi kan dia Ini kan kayaknya, holding nih. Iya holding, ada Hanania Plus programnya gitulah, kayak ada Hanania Plus. Detail-detail di bawahnya sih jujur aku kurang tahu kalau di luar itu ya, tapi yang kami tahu memang dia sebagai direktur utama hanya di areanya Hanania. Tapi di dalam holding itu semuanya sama lah bidangnya adalah umroh haji. Betul. Tidak main di sektor-sektor selain itu. Setahu kami enggak, karena Oke. kami sempat sebelumnya balik lagi ya main detektif-detektifan nih jadinya Iya, kita cari tahu sebenarnya dia apa. Ada waktu itu issues dia ada bisnis lapangan padel dan lain-lain, tapi ternyata enggak, itu kayak Ternyata cuma enggak. komunitasnya dia aja sih. Gitu. Dan ini juga yang sebenarnya kami masih mencari tahu Bang, aset-asetnya beliau. Sebenarnya beliau ini terlibat bisnis lain yang kami nggak tahu. Ya, karena akhirnya kami berharap dengan adanya keterlibatan polisi di sini, ada kami akhirnya punya perwakilan hukum untuk beberapa jamaah bisa ngebantu kami memperjelas hal tersebut gitu. Karena kita kan nggak mau yang bersangkutan ini hanya berhenti di penjara ya. Iya. Kita mau coba kejar berdasarkan edukasi hukum yang kami terima. Kita mau coba restitusi. Tapi bahwa mengajukan hal para tersebut. jemaah Syawal khususnya ya, karena Mbak Uli di sana sudah yakin betul bahwa tidak ada kemampuan finansial Farhan untuk merefund yang Sampai dengan tanggal 29 Mei, dari realitas 30 sekian M yang harusnya dikembalikan ya. 39 itu kan 100% lunas. 30% dari itu yang mungkin 10-an M lah ya yang harus dia bayarkan sampai 29 Mei. Itu hanya segelintir orang yang sudah menerima. Saya termasuk salah satu yang menerima sesuai tanggal 29 Mei. Aku buka-bukaan aja di sini. Tapi masih banyak porsi uang saya yang tertahan. Jadi buat saya nggak akan berhenti, saya nggak akan bungkam sampai betul-betul clear. Satu, uang saya kemana? Atau kembali 100% ke saya? Atau bagaimana nanti keputusan hukum yang terbaiknya seperti apa? Itu juga banyak kok teman-teman yang saat kami menerima refund tersebut. Karena kembali lagi, keputusan memilih refund ke siapa atau memberangkatkan jamaah yang mana tanggal berapa itu sepenuhnya keputusan di Farhan. Bukan dari, bahkan kami awalnya mengusulkan refundnya tolong berdasarkan urutan keberangkatan. Jadi yang lebih dulu di cancel, paralel direct dan non direct, mereka dulu yang seharusnya menerima. Tapi kan kalau tiba-tiba masuk ya saya juga kaget gitu awalnya. Saat antar jamaah sempet Bang saling berantem. Saling nyala-nyalain, ada difitnah, dibilang terima uang bungkam. Karena kita ada kedekatan personal, nggak ada. Dari awal, Ngomong-ngomong di jamaah Syawal ini, Mbak Uli itu sebagai apa? saya sebenarnya jamaah biasa Bang, saya bisa bilang. Tapi kebetulan, Menjadi perwakilan? secara resmi saya nggak ada surat kuasa. Jadi lebih ke volunteer sebenarnya. Kita, kalau bahasa kami, mewakafkan diri kami untuk bisa membantu sesama jamaah. Boleh disebut di jamaah Syawal ini siapa yang sebetulnya ditunjuk menjadi perwakilan? Ada representasi? beberapa sih sebenarnya. Ada Pak. beberapa. Jadi kalau yang sekarang ini Ada berapa sering orang? membantu, yang paling sering muncul sejauh ini 3. 3. Saya, lalu ada tadi yang saya bilang ikoniknya Pak Haji Harun, beliau yang memilih reschedule, ada satu lagi Pak Dani Wahab. Nah, tapi Mbak Uli betul-betul jadi representasi jamaah Syawal?
Secara tidak resmi, karena saya nggak ada surat kuasa, Bang. Tapi Kalau yang kebetulan dua lain dapat surat? nggak ada. Oke, Kami oke. ini basisnya volunteer Nggak apa-apa, semua. nggak apa-apa. Nggak. Berarti ada 3 nih ya, Mbak Uli, siapa tadi? Pak Haji Harun. Pak Haji Harun. Pak Dani Wahab. Pak Dani memilih reschedule atau Rifan. refund? Beliau kita bagi tugas nih di waktu yang sama, beliau lagi ke PPATK sama ke Kemenhaj. Oke. Nanti siang kita baru kumpul lagi bareng semua di Polda. Gitu. Tidak tertulis, tapi jadi kesepakatan. Itu Iya, nggak ada iya. resistensi dari teman-teman lain yang akhirnya tidak masuk di 3 itu sebagai perwakilan. Nggak ada sih sejauh ini. Saya bareng sama teman-teman Syawal ya, jemaah-jemaah Syawal membersamai kita ngejar hak kita balik. Sejauh ini nggak ada sih. Maksudnya karena memang awalnya itu kan yang bergerak masih sedikit. Kita bikin inisiatif. Saya justru masuknya setelah Pak Dani. Pak Dani ya kayaknya yang paling awal banget nih gitu untuk bergerak. Tahu, oh ini ada grup WhatsApp nih. Kita bikin namanya posko pengaduan tidak resmi ya. Masuklah mulai ke situ. Dari situ saya awalnya berangkat dari perasaan dalam tanda kutip gatel Bang. Ngelihat kok administrasi ini gimana sih sebenarnya gitu. Kok ini nggak jelas gitu arahnya kemana. Banyak jamaah di luar kota. Banyak yang pengen marah tapi keluaran nangis. Kebetulan saya senang ngomong jadi ya udah gitu. Kita coba deh diskusiin, usahain segala macem. Dan akhirnya ya secara ngikutin alur, oh ya udah teman-teman minta tolong untuk dibantu ngomong ke media, dibantu ngomong ke perwakilan hukum, ya nggak apa-apa selagi bisa kami siap gitu. Karena jujur Bang, awalnya niat kami pasti untuk diri sendiri. Berarti apapun yang keluar sebagai pernyataan dari 3 orang ini, termasuk Mbak Uli, harus kita anggap sebagai pandangan sekaligus sikap kolektif jamaah Syawal ya. Secara tidak resmi ya. Oke. Mas Reza, mau nanya ke Mas Reza. Oke. Sejauh sampai yang udah diceritakan Mbak Uli, dengan segala lika-likunya, detailnya itu, saya mau tanya Mas Reza, bagaimana tentang mens rea di kasus ini? Mens rea berarti bicara si pelaku ya? Ya, Bicara pemilik Hanania kan? Iya, betul. Nah, Kalau menurut mari Mas kita Reza. kulik nih. Mari kita coba kulik ya. Tapi kita samakan dulu. Karena teman-teman sarjana hukum ini menurut saya nih, sering mencampur adukan antara motif dan mens rea. Dikatakanlah, yang bersangkutan tidak punya mens rea untuk memperkaya diri sendiri. Itu kalimatnya tidak tepat. Memperkaya diri sendiri itu tidak bicara tentang mens rea, bicara tentang motif. Motif ya. Nah, Mas Insan mau tanya ke saya tentang mens rea atau motif? Mens rea dulu deh. Mens rea. Mens rea itu bicara tentang tingkat kesadaran. Kalau motif bicara tentang jenis. Oke? Motif itu bicara jenis, mens rea itu bicara tentang tingkat. Tingkat kesadaran seseorang ketika terjadi sebuah peristiwa pidana yang mendudukkan dia sebagai orang yang dianggap melakukan pidana tersebut. Tingkatan. Ada 4, mulai dari yang berencana, berniat tapi tidak berencana, kemudian turun kelasnya ke reckless dan negligence. Diterjemahkan ke Indonesia jadi apa tuh? Lalai, ceroboh, terserah lah. Nah, sekarang kita coba kulik ya. Dengan sayangnya kita tidak ketemu pemilik Hanania nih. Jadi kita hanya coba bisa mereka-reka. Ya. Paling tidak sudah ada perwakilan dari jamaah Syawal. Saya mau tanya dulu nih. Jubir Kemenhaj, namanya Ihsan Marsha, itu pernah mengatakan bahwa situasinya ini urgent humanitarian and logistical issue. Oke. Ini masalah logistik dan kemanusiaan yang sangat mendesak. Terkait apa? Terkait dengan travel chaos, terkait dengan kekacauan situasi ini. Itu posisi pemerintah. Dalam kurung CQ Kemenhaj. Ya. Lebih spesifik jubirnya mengatakan itu. Sementara Mbak Uli tadi mengatakan, pokoknya berhenti menjadikan force major sebagai alasan. Di Kesarannya ya. Boleh tidak kalau saya katakan sikap dari jamaah Syawal yang diwakili oleh Mbak Uli itu sikap yang menurut saya agak berlebihan? Atau tolong saya dikoreksi. Ketika pemerintah sudah memaklumi ini sebagai sebuah masalah logistik dan kemanusiaan yang mendesak, urgent, tapi pada sisi lain, saya berempati terhadap para korban, saya bersimpati terhadap para jamaah yang tidak berangkat, tetapi dengan membuat ultimatum berhentilah menjadikan force major sebagai alasan, itu terukur atau tidak? Atau cenderung emosional? Menurut aku campur Bang. Campur. Karena pasti kita ada ego di situ. Ada ego yang karena kita terlalu lama ditahan, diulur, tidak mendapatkan penjelasan yang clear dari pihak Hanania. Jadi kan kita balik lagi tadi ya, mencari mencari
jawaban sendiri. Kita coba yang bisa paling simpel kita lakukan loh. Kalau memang force major, kenapa travel line masih bisa memberangkatkan? Karena menurut kami solusinya bukan meng-cancel waktu itu. Tapi ada opsi lain. Seandainya mereka memitigasi itu dari lama. Ini kan issues bukan tiba-tiba terjadi 18 Maret. Dari Februari. Dan mereka pun mengalami kekacauan tersebut, jamaah yang tertahan di sana. Kok nggak ada mitigasinya? Ada banyak solusi menurut saya. Ada reroute. Ada bisa coba cari dulu upaya. Memang Syawal itu prime time, mungkin nggak gampang untuk cari reroute. Tapi saya nggak berani sebut travel line yang mana, tapi sejauh kami mencari, travel line berhasil mereroute. Jadi harusnya berangkat dari Jakarta, ada travel yang berangkat bisa kita pindah berangkat embarkasi dari Bali. Karena ada available di sana, di cover. Itu possible. Yang kami kenapa kemarin, selain faktor ada emosi ya, kita terlalu lama ditahan, dikecewakan. Tapi secara logika, pertimbangan kami waktu itu adalah, mitigasi kalian apa? Itu yang dari awal kita nggak pernah dapatkan, nggak ada. Mereka cuma bilang secara verbal, kita sudah coba kontak ke maskapai A, maskapai B, tapi nggak ada jawaban karena ini Syawal. Tahu, paham kok. Syawal tuh prime time, kita paham benar. Tapi mana bukti kalian sudah berkomunikasi dengan travel tersebut, dengan maskapai tersebut? Nggak ada, nggak berani bilang. Katanya emailnya sudah mana? Kalau memang betul dilakukan kan, kalau memang ada informasi yang harus disensor, silakan. Harga misalnya atau data sensitif, silakan. Tapi kami mau lihat bukti konkret kalian memitigasi itu apa dan itu nggak ada. Itu kenapa akhirnya kita mendorong, ya nggak bisa sepenuhnya menyalahkan force major. Waktu itu logika kami ya Bang, logika saya pribadi juga seperti itu. Karena mitigasinya kalian nggak betul-betul melakukan. Kalau dibilang kalian kaget dalam tanda kutip bingung harus apa, nggak juga. Februari ada jamaah yang tertahan, jamaah Hanania, kalau nggak salah hampir 2 minggu, dan mereka dengan bangga memposting di Instagramnya mereka bisa lebih cepat mengembalikan jamaah-jamaah mereka yang tertahan di sana. Kondisinya lebih chaos yang di sana dibandingkan kami yang belum berangkat. But you guys can did it. They could do it. Tapi kenapa bagian kami kok nggak ada mitigasi itu? Nggak ada. Komunikasi terakhir antara Hanania dengan jamaah Syawal itu apa? Komunikasi terakhir. Komunikasi sebelum terakhir, kemudian terjadi katakanlah kejadian di Polda ini. Iya. 1 hari sebelum Idul Adha, malam takbiran Idul Adha itu, Farhan mengundang beberapa jamaah yang bisa datang khusus Syawal. Karena beliau katanya mau menyampaikan beberapa hal. Jadi ada serat berapa? Enggak, waktu itu cuma yang bisa datang 20-an orang. Tapi Bang. yang diundang seluruh jamaah Syawal? Enggak seluruh banget sih. Karena kan tadi aku bilang kita ada grup koordinasi ya. Yeah. Jadi perwakilan koordinasi itu ada sekitar 40 orangan di grup. Itu bisa datang setengahnya, kurang jadi 40-an lebih. itu diundang? Diundang. Tapi karena kondisi malam takbiran segala macam, jadi hanya 20-an kalau saya nggak salah ingat yang bisa datang, ketemu langsung sama Mas Farhan di situ. Kita nggak ada yang berkata kasar, marah, nggak ada Bang. Kita sudah di tahap yang, ayo deh sekarang mau nyelesainnya gimana? Yeah. Kita dengerin dulu deh kamu mau ngomong apa. Itu pertemuan pendahuluan ya, preliminary meeting ya? Betul. Di tanggal itu. Apa isi pertemuan? Pertemuannya, kalau secara poin yang pertama adalah Farhan mengakui tidak sanggup membayarkan sesuai dengan termin ke seluruh jamaah refund. Oke. Itu yang pertama ya. Tadi kan ada tahap 1 30% ke waktu 29 Mei itu tadi kalau ya, nggak salah 29 dia Mei. 29 Mei dan seterusnya itu dia hanya mampu membayarkan ke beberapa. Kalau nggak salah hanya belasan invoice yang dia bisa bayarkan dari posisi terakhir yang jamaah refund itu 900 sekian. Karena Jadi dari dia refund mengakui ya, dia mengakui kesulitan itu. Betul, dan beliau secara verbal, sayangnya kita tidak pegang tertulis. Yeah. Waktu itu masih pengakuan verbal. Yang kedua, menawarkan solusi adalah di refund dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun dengan bunga 7% per tahun. Kami nggak mau bunga, jadinya malah ya nggak sesuai arah gitu, jadi salah arahnya. Tapi dia sudah mengatakan eksplisit, oke, saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini sekarang, berarti saya tidak bisa menepati janji ini. Betul. Tapi kasih saya waktu 1 sampai 2 tahun Untuk melunasi. Melunasi jamaah yang sudah memilih refund. Ya, untuk memilih refund. Waktu itu. Pak, ketika pertemuan nggak ada terbesit untuk audio record gitu? Ada teman-teman yang ngevideoin ada. Ngevideoin ada kok teman-teman jamaah yang datang. Saya tipe yang jarang speechless Bang, jujur. Berarti punya dong dokumentasi itu. Dokumentasi Farhan ngomong apa verbalnya segala macam ada dong. Tapi kalau secara tertulis hitam di atas putihnya memang belum ada. Itu dan kita menolak waktu itu langsung. Menolaknya itu karena ada bunganya itu? Satu, banyak yang keberatan karena kan tidak semua orang setuju dengan riba ya Bang ya, kalau bicara itu, dan 2 tahun itu terlalu lama. 2 tahun terlalu lama. Terlalu lama karena nggak bisa dipukul rata. Saya berangkat sendiri 1 pax dengan orang yang berangkat, untuk informasi ada yang berangkat belasan orang, 1 invoice itu 500 000 Bang. Itu
nggak bisa dipukul rata. Ini seperti apa struktur kredit gitu ya Lalu ada bahasanya. negosiasi tentang jangan 2 tahun deh gitu. Kita coba untuk melogikakan, maksudnya coba untuk negosiasi. Kita nggak bisa kalau 2 tahun. Kita maksimal kita coba tunggu sampai Agustus. Karena kan janjinya Agustus Oke, nih. karena di surat ini Betul. pernyataannya tercantum Agustus lunas refund. semua. Betul. Agustus. Iya, paling itu lambat masih bisa. masuk akal lah kalau kita berikan 2 bulan. Karena sebagai prolog, dia waktu itu bawa ada sertifikat tanah yang tadi saya bilang di awal. Iya, iya. Dia dapat pinjaman aset. Intinya sih dia mau nunjukin, saya dapat nih. Saya mau lagi proses ke salah satu bank di Indonesia untuk bisa minjam uang dengan jaminan tersebut. Tapi ada jamaah yang juga background-nya banker merasa tidak mungkin karena itu dipinjamkan pemilikannya personal Ya, ya. oleh orang yang tidak ada di akta Oke, perusahaan. sudah 2 poin dalam pertemuan pendahuluan Betul. di malam Di malam itu. takbiran itu. Betul. Dan poin ketiga, Poin ketiga. ini yang sebenarnya bikin kami makin kaget tadi itu dari reschedule yang karena kami nggak expect. Kami sudah tahu kalau refund ini ada kemungkinan meleset, kami sudah expect. Oke. Tapi tidak menyangka kalau ternyata yang reschedule dari sekian banyak grup hanya bisa diberangkatkan 2. Alasannya? Itu alasannya gampang sebenarnya Bang. Kita coba tanya tapi jawabannya adalah dana. Itu aja sih yang kami tangkap adalah dana. Jadi kan makin besar pertanyaannya. Jadi sebetulnya dari pihak Hanania ini kenapa kesulitan untuk refund lalu nego ulang gitu? Dan kenapa kesulitan untuk reschedule? Ya memang murni karena masalah uang itu tidak ada gitu ya. Itu kalau pernyataan dari pihak Hanania. Iya, intinya karena kan kalau uangnya betul ada, dia nggak akan capek-capek nyari investor pinjaman sana sini. Nah, lantas pertanyaan saya begini. Tadi sempat Mbak Uli selaku perwakilan jamaah Syawal mengatakan kami awalnya tidak punya kok niat membawa masalah ini ke polisi. Walaupun juga terlintas pemikiran kalau perlu kita satroni ke rumahnya gitu ya. Lalu apa pada akhirnya yang membuat jamaah memutuskan untuk membawa masalah ini ke polisi? Oke, saya rasa sih ini asumsiku ya Bang ya, karena aku tidak termasuk yang awal mengajukan LP. Oke. Tapi Tapi kalau Mbak Uli mendengar, termasuk setuju ya bahwa ada yang melapor ke polisi. Artinya membawa masalah ini ke pidana setuju. Ya? kalau sudah di awalnya masih kaget Bang, jujur Oh, saya masih kaget. kaget. Loh kita berbulan-bulan menahan nih untuk jangan sampai. Tapi kembali lagi, respon emosi setiap orang ya sah-sah aja. betul, Setiap jamaah betul. berhak untuk melakukan Sah apapun kok, yang mereka proses mau. hukum kok. Betul. Iya. Makanya dengan sudah sekarang berlanjut prosesnya ke ranah penyelidikan, pidana, dan lain-lain, ya kami yang belum melaporkan, ada baiknya taat administrasi. Kita ikutilah cara mainnya. Kita toh dari kemarin kita sudah taat administrasi ke Ya, Kemenhub. lalu apa yang membuat Laporan kami. akhirnya memutuskan kita memang harus lapor ke polisi ini? Karena sekarang kalau sudah sampai dengan tahap penyidikan dan betul nantinya terbukti bersalah, setidaknya ini berdasarkan edukasi hukum yang kami terima ya Bang. Daripada kita diam aja dan tidak terdata sebagai korban, Ya. setidaknya data kami ada, kami melaporkan kerugian aktualnya itu berapa, kerugian jumlah jamaah sebenarnya berapa yang terdampak sebagai korban, dan harapannya nanti bisa mengajukan restitusi. Jadi harapan membawa masalahnya ke pidana adalah Yang pertama sih kita mau dalam tanda kutip mengamankan hak kami. Melalui apa? Tadi yang aku paham ya Bang ya, Iya. melalui si restitusi ini. jadi Kalaupun- tidak cukup hanya dapat uang kembali, tapi harus ditambah dengan ganti rugi gitu. Ya kalau itu bisa diusahakan nggak enggak? Karena kalau Oke, dari itu satu. Nah, Uang kembali plus ganti rugi, restitusi dari Hanania. dari Hanania. Satu itu. Apalagi target membawa masalah ini ke pidana? Yang kedua, kalau saya lihat dari teman-teman yang memang dari awal sudah memutuskan untuk membawa ke kepolisian, pastinya kalau bahasa awam, pardon my language, kita nggak pengen dia hidupnya tenang-tenang aja nih. Oh, Gitu. kita udah sakit. Maka Ya bukan pihak- bermaksud dendam ya Bang, Iya. tapi loh, harus Retributif, ada, iya harus ada retributif, pertanggungjawabannya dong. Masa kami nih, aku cerita sedikit soal jamaah berarti ya Bang. konkretnya apa? Dia juga jangan tenang-tenang aja dong. Iya, Pihak setidaknya pemilik. ada pertanggungjawaban secara hukum gitu. Kalau memang terbukti Berarti ada harus kesalahan diapakan? pidana, ya minimal di penjara kalau Oke, yang kami pertanyaan saya pahamnya begini. ya. Jadi dari pihak jamaah Syawal, Mbak Uli adalah salah satu representasi di situ, ingin agar Ahmad Syah Farhan Rahman ini dipenjara. Kalau sudah di tahap sekarang, iya. Oke, satu dipenjara. Cuma dia nih, Sejujurnya enggak Bang, karena ada komisaris di situ. juga dilaporkan. Sepemahaman saya kemarin sudah ada yang LP masukin nama komisaris. Berarti juga. semua nama yang dilaporkan itu, harapan dari jamaah Syawal adalah agar Ada pertanggungjawaban secara hukumnya. di penjara kalau divonis bersalah gitu. Iya, jika memang terbukti bersalah Satu ya harus itu. ada tanggung jawab. Yang kedua, uang kembali penuh plus ganti rugi. Tapi kan tadi pada sisi lain
Ahmad Syah Farhan Rahman ini sudah mengatakan ke jamaah di malam takbiran bahwa masalahnya memang nggak ada duit. Nah, ini juga yang sekarang lagi kita mau coba kejar sih Bang. Kenapa kami ini sekarang mau naikin atensi publik juga. Sudah cukup kami diam gitu. Karena semoga dengan diprosesnya pidana dan nantinya mungkin akan ada perdata juga yang masuk. Kita pengen dibantu oleh pihak berwajib, tolong di tracing, di tracking. Ini aliran dananya kemana? Kami khawatir sebenarnya dana-dana ini sudah diamankan. Tapi karena itulah pakai pasal TPPU gitu ya. Iya, karena kan maksudnya kami ini nggak punya kuasa untuk mengecek rekening beliau alirannya kemana. Hanya harapan kami sangat besar ke pihak berwajib dan apalagi dengan ada Kemenhaj sebagai regulatornya. Harusnya bisa semakin kuat gitu sinerginya, karena gimana pun kan ini bukan pidana individu ya, ini ada faktor travel umrohnya nih di sini. Ada peran Kemenhaj yang kami harapkan bisa mendorong juga, ayo segera checking, segera di-track sebenarnya uang jamaah miliaran itu larinya kemana sih? Kemana uang itu dialirkan? Apakah betul? Kalau memang betul terbukti itu untuk kebutuhan jamaah sebagaimana mestinya, kami tentunya nggak mau memenjarakan orang yang salah, pertanggungjawabannya terlalu besar. Jadi, tapi kalau itu memang clear, terbukti juga nih ada penggunaan-penggunaan yang kalau kemarin dari press conference Polda mengatakan juga ada indikasi ya, penggunaan yang tidak seharusnya. Ya ini. Dari influencer. Influencer salah satunya. Ya, tolong dibantu kami jamaah untuk bisa terang benderang terkait ini gitu. Jadi cukuplah sekian bulan kami berasumsi ini uang kemana sebenarnya, apakah ada aset yang sebenarnya sudah dipindah tangan kan kami juga nggak tahu gitu. Mbak Uli, saya ingin Mas, saya mau nanya. Oh, silakan. Tentang mensrea tadi itu. Iya, ini. Udah selesai belum? Belum. Oh, belum. Saya masih mencoba menarik kesimpulan dulu nih. Iya. Mbak Uli, ya saya mencatat beberapa poin yang Mbak Uli jadikan catatan terkait dengan Hanania sendiri. Satu, Hanania ini sejak awal Mbak Uli potret sebagai travel yang sebetulnya terpercaya ya. Word of mouth-nya positif. Betul. Testimoni orang-orang jamaah mereka happy. Yes. Kemudian ini sudah berdiri sejak tahun berapa? Kalau nggak salah 8 tahun deh. 8 tahun. Dan legal pula kan? Legal. Ini sah. Legalitasnya jelas. Harganya juga tidak mencurigakan. Betul. Harganya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu murah sehingga ya kompetitif lah. Tidak alarming tadi yang dikatakan oleh Mbak Uli. Iya. Lagi, situasinya real ini menurut saya force major nih. Karena toh jubir Kemenhaj juga sudah mengutarakan kalimat yang menurut saya arahnya adalah ke force major. Tambah lagi, dari pihak Hanania sudah berinisiatif melakukan pertemuan dengan mengundang jamaah. Ya kan? Inisiatif datang dari mereka kan? Yang kemarin Mei ya? Iya. Ada pertemuan pendahuluan berarti itu kan, itu kita anggap sebagai sebuah pertemuan pendahuluan. Kemudian dari Hanania juga keluar surat ini. Walaupun kemudian memang tidak bisa ditepati, tetapi mereka dalam pertemuan ini juga tidak resisten kan ya? Di pertemuan itu enggak, karena sudah ada Kemenhaj juga. Berarti kooperatif kan? Juga kooperatif kok. Dengan sekian banyak catatan yang saya sebut barusan ini, kalau Mbak Uli memperkirakan pihak Hanania ini sejak awal punya niat buruk tidak sih terhadap jamaah? Ini kembali lagi asumsi ya Bang ya. Ini kan kita tahu nih kasus-kasus sebelumnya yang mirip nih. Iya. First Travel. Nah, ya itu lah. Abu Tours. Kayaknya sulit untuk kita sangkal ini emang udah niatnya jelek nih sejak awal nih. Iya, kalau dari awal banget jujur belum terbayang. Awalnya tidak terbayang. Awalnya nggak terbayang sama sekali. Saya dan ribuan jemaah lain akan mengalami seperti ini gitu. Apakah tujuannya dari awal jelek? Jujur aku nggak berani bilang. Karena saya nggak kenal personal dengan si Farhan ini. Gitu. Begini kan, kalau saya ubah sedikit kalimatnya, berarti dari pihak jamaah, dalam hal ini Mbak Uli, tidak berpikir bahwa Hanania ini sejak awal punya niatan untuk menjahati sekian banyak orang, tidak ada kan? Kalau dari awalnya belum Bang, awalnya nggak ada. Karena kan kita baru ketahuan dalam tanda kutip borok-boroknya ya. Oke, itu awalnya. Lalu? Begitu kecurigaan itu baru muncul saat direct itu di cancel. Terus kok kita dipersulit mau bertemu dengan owner. Maksudnya kalau memang kenapa yang dipertemukan dengan kami itu selalu kuasa hukum waktu itu. Kok karena saya ingat saya termasuk yang mohon-mohon ke kuasa hukumnya Bang. Saya sampai bilang ke kuasa hukum, tolong pertemukan. Kalau beliau ini, Farhan ini waktu itu ya saya belum terlalu kenal beliau. Takut dipukulin gitu ya kasarnya. Dihakimi. Kita nggak apa-apa mau dipasang barikade pagar kawat, mau ada TNI apapun itu monggo. Kita cuma mau kita berhak menerima permintaan maaf dan penjelasan secara jelas. Karena kan setiap orang karyawan, karena mereka selalu menaruh dalam tanda kutip menugaskan karyawan yang ketemu kami.
non decision maker. Iya, iya. Ini hanya pelaksana. Mereka ngikutin selalu jawabannya ya kita menunggu arahan Pak Farhan, arahan Bu Komisarisnya seperti apa. Jadi dari situ kami mulai curiga, ini kami sebenarnya masuk skema tertentu nggak ya gitu kok. Kalau memang betul niatnya jujur dan ini murni kesalahan yang tidak direncanakan, seharusnya ya nggak butuh selama ini untuk menyelesaikan masalah itu. Sesederhana itu kan. Sekarang kalau kita posisikan bahwa kita sudah merugikan miliaran rupiah, ribuan orang. Sederhana Semudah itu mungkin kan saya enggak. akan menghadapi orang-orang yang saya khawatirkan akan bisa menghakimi saya. Betul, sesederhana itu mungkin enggak Bang. Aku bisa membayangkan posisi kalau aku juga Takut sebagai lah ya. bisnismen. Pasti takut. Makanya kita tuh keluarin statement itu bahwa kalau memang takut, atau bahkan kita sampai via Zoom deh kalau emang kayak gitu. Jadi Mencegah segala benturan ya? cara, segala cara kita coba karena yang kita mau di Maret itu waktu awal ledakan yang Syawal ini, kita cuma mau ayo keluar dong ownernya. Berarti apa? Keengganan owner itu untuk bertemu baik virtual maupun fisik itu apa kira-kira? Kalau di mata kami waktu itu adalah menghindar. Kenapa menghindar? Takut, Perasaannya apa? Takut ya? Takut mempertanggungjawabkan. Berarti kan ada hal yang saya nggak mau bilang secara maturitas umur atau emosional ya. Itu saya menganggap bahwa siapapun yang berani untuk berbisnis harus memahami resikonya dan bertanggung jawab. Rasional begitu. Itu rasionalnya kan begitu. Jadi saat kamu berani berbisnis besar, apalagi travel, umroh. Ini menarik. Ya. Karena dari mulut korban nih ya, dari mulut korban kan, sebutlah korban. Iya, memang Betul. Korban menyimpulkan tidak ada tuh niatan untuk menjahati kami sejak awal. Betul kan ya kalimat itu gitu ya? Pada awalnya. Nah, gitu. Pada awalnya Iya, ya pada Bang. awalnya. Dengan kalimat seperti itu, ini mensreanya bukan level 1, bukan level 2. Ini mensreanya level 3, level 4. Saya tidak sedang membenarkan Hanania loh ya, jangan salah. Paham Bang. Paham. Kan tadi Mas Insan yang nanya saya tentang mensre ya. level 3 4 apa lagi Mas? Nah gini, susahnya di Indonesia kan begini. Jadi yang pertama itu purposely. Jadi ada orang yang memang secara sengaja dan berencana menjahati Mbak Uli. Ini kan tidak. Enggak. Ya. Yang kedua, tidak berencana, tapi sudah ada memang keinginan untuk menjahati Mbak Uli. Itu level 2. Willing. Nggak masuk situ juga. Nggak masuk juga. Kan tadi korban sendiri yang mengatakan sejak awal nggak ada deh niatan menjahati kami. Betul ya kalimatnya kurang lebih begitu ya? Nah, ini aku agak sedap nih Bang. Karena gini, karena kan kita masih mau berlanjut tahapan hukumnya. Aku jujur ya. Aku khawatir nanti posisi jawabku ini jadi melemahkan posisi kami saat mau mengajukan gugatan perdata. Makanya saya bertanya loh. Iya, karena aku clarify ya Bang ya. Kita nggak ada yang pernah tahu, jamaah satu orang pun nggak ada yang pernah tahu intensi sebenarnya dia ini apa. Jadi kalau balik lagi aku nggak terlalu tahu hukum, tapi kalau tadi bicara yang mindset yang Abang bilang, bisa jadi juga ada possibilities dia dari awal memang berniat seperti itu. Karena gini, saat pertemuan yang di kantor malam takbiran itu, saya perlu cek dulu sama jamaah ada yang merekam part ini atau enggak. Kita mendorong lagi mempertanyakan, uang kami ini kemana? Dan beliau mengakui ini gali lubang tutup lubang. Toh, ini kan ya pernyataan Mbak Uli sendiri yang justru memperkuat spekulasi saya bahwa Ahmad Syah Farhan Rahman ini tidak ada niatan untuk menjahati, itu tidak ada. Langsung saya mengincar korban yang akan saya jahati itu tidak ada. Kan tadi sudah saya sebut, mengacu pada butir-butir pernyataan Mbak Uli, testimoni, legalitasnya, harga kompetitifnya dan segala macam. Kalau BSN itu ya nggak kelihatan lah. Nah, jadinya. kita tidak melihat, gitulah kalimat saya harus saya ubah nih supaya tidak mengecewakan para jamaah nih. Iya, saya takut juga soalnya Bang, takutnya ada yang motong-motong. Saya tetap mendukung proses hukum. Saya tetap mendukung proses hukum. Kalau mengacu pada perbincangan ini, maka mensrea level 1 artinya berencana, tidak hanya ingin, tapi berencana, dia susun perencanaan untuk menjahati ribuan jamaah itu tidak terpenuhi. Kita turun ke kemungkinan kedua. Tidak ada berencana. Tapi sudah ada memang niatan, gua ambil nih duitnya nih. Tidak juga. Tadi korban mengatakan, sejak awal kami tidak melihat bahwa... Tidak tahu Bang, bukan tidak ini ya. Ya, owner ingin menjahati kami. Buat apa sebenarnya? Kita bicara pembuktian, ada sekian banyak bukti yang menunjukkan bahwa niatan untuk melakukan kejahatan itu tidak ada. Sudah berdiri sejak 8 tahun lalu, legalitasnya oke, harganya kompetitif. Kemudian testimoni jamaah juga bagus. Itu mereka merupakan bukti kan? Saksi-saksi bahwa ini merupakan sebuah travel yang punya catatan positif.
Setidaknya Ya, dari word of mouth-nya gitu ya. Word of mouth itu sangat positif. Kemudian dalam situasi yang sengkarut ini, pihak Hanania menunjukkan inisiatif loh. Tidak melulu pasif, tapi berinisiatif untuk menyelesaikan masalah. Termasuk menyampaikan pengakuan bahwa kami tidak punya uang. Tambahan lagi, tanda petik ada justifikasi dari pemerintah yang menyebut ini sebagai urgent humanitarian and logistical issue. Dalam kurung, menurut saya, force majeure. Nah, dari sekian banyak yang saya sebut ulang itu, maka kemungkinan menstrual level 2 pun saya kesampingkan. Berarti tinggal tersisa level 3 dan 4, recklessness dan negligence. Saya nggak tahu nih Mas, mengindonesiakannya recklessness dan negligence itu seperti apa ke Indonesia. Karena bisa artinya lalai, dilalaikan, diacuhkan ya. Padahal beda-beda itu. Level 3 itu begini. Nah, saya mulai dari level 4 ya, yang paling sederhana. Boro-boro melakukan pidana. Ada kemungkinan begini pun tidak terpikir oleh saya. Itu yang paling rendah, Mas. Itu negligence. Siapa sih yang nyangka Amerika, Israel, membabi buta, jahat, nyerang Iran? Siapa yang nyangka? Ibaratnya begitu. Jadi boro-boro menjahati, Mas. Boro-boro merugikan. Tahu pun ada resiko begini itu sama sekali tidak. Itu level 4. Negligence. Level 3, naik sedikit. Recklessness. Sudah terpikir, ini bakal kacau nih Timur Tengah. Tetapi terlalu percaya diri. Mengunderestimate, menyempelekan kemungkinan resiko buruk. Nah, itu naik ke level 3. Nah, kemungkinan, sekali lagi kalau sebatas pada perbincangan ini, ini kemungkinannya ada di 3 atau di 4. Mas Insan, Januari lalu menduga tidak akan terjadi saling kirim rudal semacam ini? Coba jawab. Januari ya? Januari. Kalau dua pihak, enggak. Tapi kalau Irannya yang tetap ngambil inisiatif, iya kan sebelumnya perang 12 hari itu Iran membuat bom dari Israel tahun lalu, kan? Tahun lalu. Ya, buat saya itu sebuah jurisprudensi. Oke. Pernah kok mereka begitu, dan satu-satunya negara Timur Tengah, kalau saya nggak salah memahami. Persoalannya begini. Cuman Iran yang declare, ya proklamasi bahwa Israel itu musuh yang harus diperangin. Persoalannya begini. Iran doang, negara lain nggak ngomong begitu. Cuman pro-Palestina. Iran 2. Pro-Palestina yes, tapi Israel adalah musuh yang harus diperangi. Terang-terangan gitu loh. Tadi kan saya katakan level 3 mens rea itu, recklessness itu adalah sudah berpikir tentang adanya resiko, tapi mengesampingkan itu. Harap diingat, ini adalah cara berpikir common sense, orang kebanyakan. Yang Mas Insan katakan tadi itu pemikiran jurnalis atau pemikiran orang kebanyakan? Ya, saya nggak bisa memilah dikotomis kayak gitu ya Mas. Artinya kalau orang kebanyakan harus baca kan. Ya, kalau orang kebanyakan, orang biasa tidak berpikir akan ada situasi kacau di Timur Tengah, situasi imperialis jahat macam itu, maka level 3 pun tidak terpenuhi. Kecuali sang pelaku adalah jurnalis senior, pelaku adalah seorang pengamat politik internasional, mastermind gitu. Nah, tapi recklessness yang ketiga sudah terpikir tentang adanya resiko tapi menyepelekan. Sudah terpikir itu alam berpikirnya common, orang biasa. Tadi kan saya tanya, ini si pemilik Farhan. Ahmad Syah Hanania ini kerjanya apa aja? Politisi bukan? Kayaknya sih bukan. Yang kita tahu bukan. Dosen sih, bukan? Bang. Kayaknya sih bukan. Jadi maksudnya Mas Rizal pengen mengatakan dia orang biasa. Orang biasa yang boleh jadi tidak terpikir tuh pada bulan Januari atau Februari. Kan bisnis dia kan ya, kawasan silakan. Timur Tengah begitu, Saudi segala macam yang. Tetapi eskalasi geopolitik kan harusnya paham dong, dia kan bisnisnya di sana. Gua pernah dengar kata geopolitik. Pernah dengar. Kalau pernah dengar pernah. Itu aja menunjukkan cara berpikir beliau ini cara berpikir yang advance, bukan orang kebanyakan. Bang, tapi menambahkan ya Bang, ini tadi case yang terkait mens rea nih. Karena kalau case di Syawal kan seperti yang tadi aku bilang. Karena betul sih, aku juga sambil mikir gitu ya tadi dengar penjelasan Abang. Karena belum ada masalah sebelumnya yang serupa juga dari perusahaan yang sama. Tapi ini kan mulai melebar nih masalahnya ke yang Juni-Juli. Mungkin di Syawal kondisinya berbeda, tapi oleh orang yang sama, ini orang yang sama ya, karena kan ini akan jadinya satu kesatuan kasus jamaah, tidak melihat musimnya nanti. Oleh orang yang sama, yang bersangkutan ini meminta ke jamaah Juni dan Juli, padahal tahu kondisi Syawal seperti apa, untuk mendorong pelunasan.
Karena itulah sejak awal tadi saya mengatakan saya mencoba untuk mencermatinya sebatas jamaah Syawal. Syawal, oke. Jadi terbatas di area Nah, itu ya. saya terbatas Oke, itu. oke. Karena beliau adalah perwakilan Ya. jamaah Syawal. Saya tidak sampai ke bulan-bulan yang lain, baik maju ataupun mundur. Nah, saya sebatas itu. Alhasil ada 2 poin yang jadi catatan saya nih Mas Insan, Mbak Uli. Satu, kalau merespon pertanyaan Mas Insan terkait dengan kemungkinan mensreanya si pemilik Rahman. Hanania. Farhan Rahman. Iya, boleh jadi mensreanya ada di level 3 atau 4. Malah mungkin 4. Itu artinya kalau dia divonis bersalah, hukumannya tidak seberat seperti yang tadi Mbak Uli implisit katakan dia juga harus dibikin apa namanya? Ya, nggak tenang. Kita udah satu Kena nggak tenang penjara loh. lah, ya. Itu. Jadi barangkali ekspektasi itu akan ya Mbak Uli akan gigit jari juga lah, gigit jari juga. Kemungkinan yang kedua, kalau misalnya pengadilan mengatakan harus bayar ganti rugi, saya nggak begitu realistis itu akan bisa terrealisasi. Satu, orang ini sudah belak-belakan terbuka mengatakan nggak ada duit. Gali lubang tutup lubang. Tinggal lagi kemungkinannya kalau bisa dilacak hartanya itu ada di mana kan ya? Betul. PPATK segala macam. Tapi kalau ternyata tidak ada, kalau ada, kira-kira nih dia bisnismen, dia mau tidak menghancurkan sebuah bisnis yang sudah sukses selama 8 tahun ini? Nggak mau kan hancur. Dia tinggal ambil aja duitnya dari sana. Kalau dia memang punya duitnya di sana loh gitu loh Mas. Ini bisnis yang sudah bagus, reputasinya positif di mata jamaah, mendatangkan pahala. Ya datang aja ambil duit dari berkas kantor sebelah, kantor dia juga, dia ambil, dia bawa ke sini, selesaikan masalahnya. Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Betul. Barangkali karena memang di berangkas kantor dia di sebelah juga nggak ada duitnya. Itu Tinggal harus truth yang pertanyaannya harus kemana diterima, duitnya itu betul, lari, itu yang mau kan? kita cari Yang buat sebenarnya. jamaah. Tinggal 2 kemungkinannya, bukan 2 kemungkinan, ya situasi yang barangkali tidak menyenangkan. Ya. Betul, memang Bang. Ingin memenjara dia dalam waktu yang lama sepertinya tidak akan terrealisasi karena mensreanya juga ada di level bawah dan meminta ganti rugi. Jangankan ganti rugi dalam kurun restitusi, kembali 100% saja susah, apalagi ditambah dengan ganti rugi. Itu juga barangkali akan bikin gigit jari. Betul. Betul ya? Ini aku Korban bilang betul. menyampaikan ini ya Bang. Oh ya, Ini karena waktunya udah mepet nih, saya akan bukan maksa sih, Iya. membuat Mas Reza terakhir ngomong itu aja. Iya. Sama sekalian pengen penegasan bahwa statement pemerintah bahwa itu force major Dia tidak itu menjurus for major ya. Kutipannya begitu tadi. iya. Iya. Itu linear masuk di wilayah keilmuan tadi itu ya, yang di level Artinya keempat, kita 3 atau bicara keempat. tentang Bisa diterima oleh Mas Reza dengan segala basis keilmuan ya. Kan kita bicara tentang lokus, Mas. Lokus itu dari mana gerangan kelakuan jahat itu berasal? Dari diri yang bersangkutan atau dari luar? Ketika pemerintah lewat jubirnya mengatakan ini situasi yang mendesak, maka ya kemungkinan ini lokusnya internal itu ternihilkan. Udah secara keilmuan dengan basis-basis keyakinan teoritisnya di ilmu psikologi forensiknya seperti itu. Artinya tidak ada, katakanlah, tidak yang perlu dipertanyakan dengan statement pemerintah itu ujung juga dengan force major ya. Pemerintah yang Kalau bilang. Mbak Uli ini mewakili teman-teman yang banyak itu, gimana posisinya kemudian? Secara keilmuan jelas, tapi kan ini sebenarnya diskusi yang juga kita udah pikirin dari lama gitu ya Bang. Saya kurang tahu, sekali lagi kurang tahu dengan jamaah-jamaah yang muslim lain, tapi kita sebenarnya hanya bisa berharap. Jujur, hanya bisa berharap. Nggak ada yang bisa menggaranti, bahkan kuasa hukum kami saat ini juga mengatakan bahwa pakai pengacara atau tidak ada yang bisa menggaranti apapun, hak kami akan kembali 100%. Kami tahu betul itu dan kami pun kembalikan ke setiap jamaah mau menempuh jalur hukum perdata atau lain-lainnya itu atau mau berhenti hanya di pelaporan aja nih. Gitu intinya kita kembalikanlah opsi tersebut. Tapi yang pasti yang kami yakin ya ini jadi wujud ikhtiar kami aja sih sementara ini karena kami udah bukan terlanjur. Usaha kami menggiring mengawal kasus ini sudah dari Maret. Sekarang kita coba patuhi prosedur hukumnya, kita coba ikhtiarkan prosesnya semaksimal mungkin sehingga apapun nanti hasil terbaiknya kita berharapnya nggak ada penyesalan hal yang tidak kita coba lakukan untuk memperjuangkan apa yang memang hak kami. Karena jamaah ini background-nya macam-macam Bang. Ada yang lagi promil,
menggeser tabungannya Sedih benar. digunakan untuk itu dengan usaha gitu ya. Mau kita bawa doa ke sana deh, kita capek mencoba. Ada yang hasil Bapak Ibu sudah cukup lansia, mereka bekerja bertahun-tahun jualan, ngumpulin, nyisihin. Ada yang memang mau membandal umrohkan almarhum Bapak Ibunya. Jadi mendengar itu semua, walaupun saya bukan mau jual kesedihan ya, tapi maksudnya dengan berbulan-bulan komunikasi dengan berbagai jamaah backgroundnya macam-macam itu ngebuka mata bahwa apapun hasilnya memang kembali ke Allah yang Maha Kaya, Maha Baik. Kita tahu itu gitu. Badil dan Maha Adil. Dan Maha Adil, betul Bang. Setidaknya tugas kami sebagai manusia sekarang betul sudah dikecewakan. Kalau mau marah ya kita bisa marah, tapi mau buat apa? Nggak jadi apa-apa. Jadi setidaknya apapun nanti hasilnya, harapannya sih tetap bisa seadil mungkin ya Bang ya, secara dari kacamata hukum. Apa yang menjadi hak kami dikembalikan, syukur-syukur nantinya apakah dari pemerintah bisa ada andil juga gitu dalam upaya mengembalikan hak kami ataupun kompensasi apapun bentuknya secara finansial. Setidaknya tadi itu nggak ada upaya yang, nggak ada penyesalan di kami belum mencoba upaya apapun yang bisa kami lakukan. Argo pahalanya sudah mengalir itu. Amin, insya Karena Allah, ikhtiar dan doanya sudah Insya Allah, kencang kan. Insya Allah. Kami yakin kok yang memang rezeki kami nggak akan tertukar. Niat baik pasti nggak akan diingkari oleh Allah. Tapi berharap pemerintah kasih kompensasi, jangan deh. Ya Bang. Jangan. Terima kasih wake up call-nya Bang. Jangan. Ya, tapi Nanti memang besar sekali. Bukan memberatkan pemerintah, makin memberatkan batin kita sendiri nanti jadi. Betul. Boleh kasih tahu harapan kami ya Bang ya. Kemenhaj. Ini juga banyak teman-teman Tutup yang menterinya nonton. ya Bapak Dan Ibu wakil menterinya. Ya Bapak Ibu Menteri, Wakil Menteri dan juga jajaran di Kemenhaj, pemerintahan di DPR Komisi 8 juga mungkin ya Bang bisa membantu. Bapak Ibu di kepolisian juga. Saya agak emosional kalau ngomong gini. Sudah cukup kami jamaah berjuang mandiri. Tolong bantu kami, tolong lindungi kami, tolong setransparan mungkin menjalankan proses ini yang bukan hanya karena viral. Kami sangat takut kasus kami ini menguap dan gak jadi apa-apa. Jadi setidaknya tolong lindungi kami, bantu kami, dampingi kami, menjalani proses hukum yang memang kami sebagai korban dan jamaah ini harus lalui. Tolong pastikan apa yang memang menjadi hak kami juga bantu kami perjuangkan. Kami hanya masyarakat biasa, tidak ada backing-membacking di sini. Upaya kami sepenuhnya hanya sebagai wujud ikhtiar untuk mendapatkan apa yang memang hak dan kewajiban diberikan kepada kami. Jadi mohon dengan sangat supaya tidak terjadi lagi korban-korban selanjutnya ke depannya. Dengan adanya fungsi Kementerian Haji dan Umroh yang baru ini, akan jauh lebih baik jika ada memang real seperti dashboard ya Bang ya, yang memang bisa membantu kami mengidentifikasi travel-travel yang betul-betul selama ini lancar. Mungkin ada indikatornya gitu, kayak lampu indikator merah, kuning, hijau lah mungkin simpelnya ya. Tapi ada database yang bisa membantu kami mencari tahu travel-travel yang memang sedang ada masalah dan belum selesai, yang memang sudah dihentikan izin-izinnya, dan yang juga memang baik untuk dipilih. Karena kembali lagi niat kami murni mau ibadah, kita nggak mau memperjualbelikan apapun. Kita tahu semua di sini transaksional, kita tahu semua di sini hanya hubungan profesional dan tidak ada hubungan emosional. Jadi kami yang warga biasa, masyarakat biasa ini tolong dibantu, berikan kami keadilan, berikan kami perlindungan hukum yang sewajarnya, bantu kami mendapatkan apa yang memang hak kami, dan dampingi kami itu sih sebenarnya. Kalau memang perlu dimanapun mendengar suara langsung dari para jamaah, insya Allah kami siap. Karena dari kami nggak ada yang kami tutupin. Kami cuma mau masyarakat tahu, syukur-syukur menghilangkan kemungkinan adanya korban di masa depan. Mungkin jangan sampai ada hanannya part sekian sih Bang. Kita nggak mau agama ini jadi alasan yang digunakan untuk dalam tanda kutip jual beli atau bisnis. Gitu, karena kita saling bantulah mengedukasi sesama masyarakat, jangan sampai terkecoh. Karena sekarang nih travel mungkin nggak sealarming itu yang tadi aku bilang di awal ya Bang. Tidak sealarming itu bisa tahu dengan harga yang terlalu murah atau harga yang terlalu nggak masuk akal. Nggak ada yang bisa langsung kelihatan ini alarming atau enggak. Bahkan mungkin kalau mencari travel sekarang harus cari tahu dulu ownernya siapa, bisnis dia di mana tadi kayak yang Abang bilang, shareholdersnya siapa gitu. Apakah harus sampai sejauh itu kami mencari? Kan ada fungsi Kemenhaj di sini yang bisa membantu monitoring and control di situ, evaluasinya di situ. Jadi sangat besar harapan kami untuk bisa dibantu niatan ibadah kami apapun, bukan cuma haji tapi juga umroh, bisa dijaga bersama oleh pihak-pihak berwajib,
pemerintah, regulator, siapapun pembuat keputusan di sana, jangan sampai ada kejadian seperti kami lagi, Bang. Karena bukan cuma hati kami yang kecewa, ada hati orang tua di sana, hati pasangan-pasangannya yang turut memperjuangkan gitu untuk bisa ibadah ke tanah suci. Jadi Mbak Uli pengen bilang bahwa mestinya kementerian yang baru ini, Haji dan Umroh, itu menata sebuah sistem Betul. untuk membaca kesehatan biro-biro travel gitu ya. Ya. Supaya tidak ada lagi jemaah yang katakanlah terperosok di persoalan yang rumit ini sekarang ya. Karena ini masalah yang berulang, Bang. Kalau Iya benar. Makasih Mbak Uli Sama-sama. sudah Terima membagi kasih juga, Bang. segala macamnya. Mas Rizal juga oke banget nih soal. 2 poin aja. Oke deh. Perlu ini. Ada ribuan jamaah yang sedih dan saya merasa punya kepentingan untuk sedikit banyak membesarkan hati mereka. Saya tetap berharap, berdoa seluruh jamaah di PT Khazanah Taman Internasional ini bisa berangkat haji dan umrah secepat-cepatnya dan seaman-amannya. Itu doa utama saya. Yang kedua, saya dan kita semua lah tentu dalam posisi mendukung teman-teman di kepolisian untuk memproses hukum kasus ini dengan tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Sobat TN, ujungnya betul-betul menyentuh, tapi juga kita pasti semua punya harapan teman-teman yang sedang dirundung persoalan ini mendapatkan keadilan pada akhirnya. Dan itu cepat harus datang. Dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang semacam ini dari mulai first travel sampai yang sekarang gitu. Jangan lagi ada, apalagi kita berharap banget dengan adanya kementerian baru, manajemen baru yang lebih bisa untuk menata ini, mencegah segala yang pernah terjadi yang seperti dialami Mbak Uli dan teman-teman. Terima kasih lagi Mbak Uli sudah membagi perspektifnya. Jadi kami dari redaksi untuk kali ini undur diri dengan harapan kita sama bahwa persoalan ini lebih cepat dapat terangnya, kilasannya, keadilannya. Tetap pantau di sini di Diskursusnet karena kami adalah media terverifikasi di Warkas. Saya dan Mas Reza dan Mbak Uli pamit undur diri. Tabik.